Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Bangun. Saya mengajar di SMK Putra Binjai, mata pelajaran dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan game. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang, program studi pengembangan perangkat lunak dan game dengan nomor peserta 2016-9967-1884 dengan nomor induk mahasiswa 239801230. Dan berikut merupakan praktik pengalaman lapangan saya untuk uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, mantap. Walaupun siang masih semangat. Apa kabar? Baik. Oke, baik. Yang penting semua dalam hari ini masih keadaan waras ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Masih dalam keadaan waras. Baik, alhamdulillah. Oke, walaupun agak-agak mulai mengantuk, saya paham karena waktu sudah siang. Oke, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua atau wakil ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa dan semoga apa yang kalian doakan dapat dijabah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Amin. Oke, selanjutnya kita akan absensi sebentar. Yang saya panggil mohon diangkat tangannya, yang tidak ada mohon katakan tidak hadir ya. Oke, Adinata Khofitaqiyah. Tidak hadir. Adinda Ramadhani. Mana Adinda? Oke. Agnia. Siap. Anhar. Tidak ada. Aska Mirhan. Oke. Bramandio. Siap. Wira Abdi Satria. Tidak ada. Jia Atifah. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita belajar apa? Sesuai dengan apa yang kalian lihat di depan. Mohon maaf, sedikit ada typo. Materi kita adalah materi tipe data. Ya, suaranya, suara. Materinya materi tipe data. Ya, materi tipe masih tetap menggunakan bahasa pemrograman C. Oke ya. Jadi tujuan kita belajar tipe data adalah bagaimana cara menerapkan tipe data pada proyek pengembangan perangkat lunak sederhana dan game. Ya, jadi nanti kita menggunakan tipe data yang akan kita buat adalah proyek sederhana seperti bagaimana cara menyimpan umur, bagaimana cara menyimpan karakter dan sebagainya. Nanti itu materinya juga bisa diakses di Classroom. Oke, saya juga udah kirim. Itu tujuannya. Selanjutnya, saya yakin kalian pasti bisa untuk mengikuti materi ini karena materinya gampang kok. Materinya gampang, mudah dimengerti. Nanti juga saya harap bagi kalian yang tidak paham, silahkan bertanya, jangan sungkan. Bisa bertanya dengan saya atau bisa bertanya dengan temannya. Oke ya. Yakin kalian udah bisa ngerjakannya. Jadi jangan langsung pesimis. Saya juga kemarin udah ngasih tahu kan bagaimana cara kita kalau seandainya stuck pemrograman, kita pakai apa? Pakai AI, betul. Oke ya. Question. Oke, selanjutnya. Belum pindah ya? Mohon maaf. Tipe data. Tipe data itu apa sih sebenarnya?
sebelum kita mengerjakan project yang akan kita rencanakan, karena kita metode pembelajarannya menggunakan project, jadi kalian cari dulu apa itu tipe data, bagaimana cara penggunaannya, baru nanti kalian kerjakan project yang saya kasih melalui LKPD seperti itu. Nah, tipe data. Sebenarnya tipe data untuk bahasa C ada sekitar 8 kalau saya tidak salah, ya. Yang baru akan kita pelajari untuk saat ini itu masih 3, integer, float, dan char. Untuk hanya pengenalan. Saya harap setelah ini kalian silakan browsing, bahkan materi yang saya kasihkan di classroom itu sudah menyangkut 8 tipe data pada pemrograman seperti itu. Nah, ini contoh programnya. Mungkin kalau tidak ada hasil programnya kurang sreg ya. Jadi maka kita akan coba demokan bagaimana. Kita pakai online GDB ya. Oke. Apakah program ini menggunakan tipe data? Ya. Mana tipe datanya? Ini tipe data untuk main dari function. Bukan kita tipe data yang digunakan untuk menyimpan variabel. Jadi, tipe data itu sangat dekat kaitannya dengan dengan variabel. Kalau sederhananya, tipe data itu adalah jenis atau apa ya kita bilang ya, klasifikasi dari data yang akan disimpan pada variabel. Tahu maksudnya? Contoh, kalau kita upamakan gelas itu adalah variabel. Oke, gelas itu adalah variabel. Gelas itu fungsinya sebagai apa? Menampung sesuatu di atasnya ya kan? Bisa itu berupa cairan, ya kan? Bisa juga dalam bentuk padat. Entah itu gula pasir, gula garam dan sebagainya. Apakah cuman itu? Bisa juga menyimpan udah Haji. Cairan, batu, cairan dan oke lah kita batasi deh, cairan sama benda padat. Oke ya. Nah, cairan itu adalah tipe data. Ya, cairan itu adalah tipe data. Tipe data yang bagaimana? Ya, dia bisa menyimpan sirup, bisa menyimpan apa lagi? Bisa menyimpan teh, kopi dan sebagainya. Nah, secara sederhana memahami tipe data seperti itu. Jadi, seperti yang tadi, tipe data awal itu kita menggunakan integer. Nah, jadi saya coba buat satu variabel dengan tipe data integer, misalnya seperti ini. Kelihatan ya? Ya, Pak. Kelihatan? Nah, untuk tipe data nilai integer seperti ini, kita bisa langsung isi nilainya dengan namanya assignment operator atau sama dengan bahasa Indonesianya. Bahasa kerennya adalah assignment operator. Operator untuk memberikan nilai. Contohnya seperti ini. Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, saya zoom lagi. Nah, ini dia. Di mana nilai 10 akan bergerak atau akan ditampung ke sebelah kiri, itu nilai variabel nilai. Yang di mana variabel nilai merupakan variabel yang tipe datanya adalah integer. Oke, tipe data integer itu apa? Tipe data yang hanya mengenal bilangan bulat. Nanti kamu lebih lanjut bisa baca di materi. Ini saya hanya mendemokan sedikit. Printf seperti itu. Setelah itu baru nilai adalah misalnya seperti ini ya. Nilai adalah persen D, di mana persen D itu adalah variabel nilai. Jadi cara manggilnya seperti ini. Oke, saya zoom out sedikit. Baru saya run. Oke, nilai adalah 10. Kalau nilainya saya ubah variabelnya yang di sebelah sini Pak, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kalau seandainya saya rubah jadi angka 5, maka hasilnya 5. Seperti itu. Oke ya. Nah, contoh yang tadi di presentasi itu bagaimana?
Coba perhatikan. Di mana dia menggunakan 3 jenis tipe data yang berbeda. Yang pertama adalah integer yang udah kita coba, tapi namanya bukan A ya. Namanya adalah apa tadi? Variabel apa tadi namanya? Nilai, betul. Nggak jadi. Oke ya. Jadi ada lagi namanya karakter atau chart. Nah, seperti ini. Oke. Nanti di materi juga akan ada penjelasannya. Jadi saya mau kalian tuh lebih kritis lagi dengan materi yang saya ajukan seperti itu. Tadi saya udah mendemokan bagaimana cara nilai ditampung ke variabel integer. Sekarang bagaimana cara kerja teks bisa ditampung juga ke dalam variabel dengan tipe data karakter. Nah, sebenarnya karakter itu seperti ini. C, dia hanya bisa menyimpan karakter. Tetapi kita bisa dalam bahasa C, tipe data string itu hanya untuk pemanggilan. Tetapi kalau seandainya dia dipaksa masuk ke dalam variabel, maka dia harus dibuat namanya array of string. Oke ya, dipanggil bisa stringnya, tapi kalau untuk dimasukkan ke dalam variabel, dia harus menggunakan array of string. Bagaimana caranya? Misalnya saya buat char nama dengan panjang berapa kalau nama? Paling mentok karakternya. Paling panjang nama sini siapa? Bramandi ya. Berapa karakter namamu Bram? Nyampe 80? Nggak nyampe ya. Kita buat 80 ya. Jadi saya kasih nama sama dengan contohnya Bramando, gini ya. Tapi kalau dia teks, dia harus pakai tanda kutip ya. Harus pakai tanda kutip. Nilai dari %s, ini namanya format tipe data. Ya, %s itu punya siapa? Punyanya si nama. Oke. Tadi nilainya saya kasih misalnya seperti ini. Masukkan nama, habis itu scanf. Masukkan nama, scanf. Ini adalah format tipe data yang mengharuskan bisa masukkan yang namanya spasi. Oke ya. Setelah itu printf, masukkan nilai misalnya. Jadi nama dan nilai. Scanf, apa itu? %d, arahkan ke variabel nilai. Baru yang terakhir printf n hasil nama %s, nama %s dengan nilai misalnya %d, di mana ini adalah nama, satu lagi ini namanya nilai. Coba jalankan. Oke, masukkan nama. Misalnya Muhammad Syawal Bangun. Nilainya misalnya 80. Nama Muhammad Syawal Bangun dengan nilai 80. Seperti itu. Ini juga nanti ada di LKPD. Jadi ini contoh akan saya coba screenshot, saya kirim ke Classroom ya, untuk kalian bisa contoh. Mana Classroom-nya, wih? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai inputan? Ada pertanyaan? Nanti. Oke ya.
Jadi sedikit lagi sebelum kita masuk ke merencanakan proyek kita yang akan kita selesaikan dengan berkelompok. Jadi program ini cara bacanya kita mulai dari nomor 6 ya, karena itu template dasar program, tidak usah kita bahas. Pertama integer nilai. Jadi saya membuat variabel integer dengan nama nilai. Penamaan variabel bagaimana? Nanti coba kamu cari tahu. Penamaan variabel bagaimana? Ada beberapa larangan mengenai penamaan variabel. Saya sudah lampirkan video, saya juga sudah lampirkan materi. Oke, pokoknya intinya yang paling aman nama variabel dimulai dari huruf. Oke, nilai. Habis itu saya buat juga variabel dengan namanya nama gitu. Nama variabelnya nama. Oke, nama variabel nama dengan panjang karakter yang bisa diisi ada 80. Spasi termasuk karakter nggak Pak? Masuk. Termasuk karakter. Oke ya, namanya karakter kosong. Oke, termasuk karakter. Jadi saya kasih space untuk nama 80. Nah, di nomor 9 saya mencetak yang namanya masukkan nama. Cetak biasa, udah kamu tahu ya. Setelah itu baru scan F, persen, tanda kutip, \n, dalam kurung kotak. Maksudnya apa? Silahkan baca apapun yang akan diinput oleh user, walau itu spasi. Kalau nggak kita buat seperti ini, nanti ketika kita buat spasi, kan nama kan pakai spasi kan? Walaupun ada sih nama abang kelas kalian cuma namanya Budi doang. Budi. Simpel kan? Namanya siapa? Budi. Budi apa? Ya Budi. Simpel ya. Nah, jadi ini adalah format tipe data untuk memasukkan karakter apapun sehingga bisa disimpan ke dalam variabel nama. Selanjutnya adalah masukkan nilai, scan F, %d, dan nilai. Seperti itu. Nanti di baris 14 baru kita munculkan. Apa ini maksud \n? Maksudnya enter sekali. Oke, enter sekali. Nama, %s, di mana %s itu adalah string. Stringnya siapa? Stringnya si nama. Jadi yang tadi kamu masuk kemari dipanggil di sini, kan? Maksudnya diletak di dipanggil di sini, ngambil di mana? Keterangannya mana? Dari sini. Jadi seperti ini dia alurnya. Oke, dengan nilai %d. %d siapa? %d-nya nilai. Seperti itu. Sekali lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman? Aman. Hikmah kita belajar dengan menggunakan project seperti ini adalah kalian tuh mencari tahu. Karena biasanya sesuatu hal yang kalian tahu sendiri itu lebih bermakna, lebih lama diingat. Oke? SMK? Bisa. SMK? Bisa. Putra Anda? Bisa. Oke, udah mulai ngantuk ya. Oke ya. Jadi hari ini kita akan bagi kelompok. Kelompoknya 4 kelompok cukup lah ya. Cukup aja. 3 kali. 4 kelompok. Kalian berapa nih semua? 15. Semua di sini datang. 15 ya? 4 kelompok cukup lah ya kan? Jadi caranya 4 kelompok aja. Oke ya. Jadi caranya hitung 1 sampai 4 saja. Jadi siapa di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi abang 4. 2, 3. 4. 3. Oke, kelompok 1 boleh sini. Kelompok 2 di belakangnya. Silakan. Belakang mana? 1, 2, 3, 4. Pak, seri 3. Pak, seri 3 Pak. Ya, 3. Miss. Oke, udah? Sudah, anak-anak? Oke, kelompok 1. Siapa mana kelompok 1 tadi? Siapa ketuanya?
Siapa namanya? Siapa namanya? Ravelin. Kelompok 2. Oke, kelompok 4 nama anggota siap. Oke? Yang kebalik. Oh iya, saya lupa ini salah ya. Gimana ya? Supaya kamu itu ya. Orientasi. Oke, udah? Udah login semuanya? Nggak connect internet? Oke, dibantu sama abangnya. Ya, nanti kita presentasi lagi. Hah? No internet. Udah ya? Oke, classroom ya. Classroom. Ya, Ravelin ya. Ravelin Midokta. Siapa nama bang? Di classroom namamu siapa bang? Oke, Midokta ya. Kelompok 2 ini siapa? Kelompok 2 Jia ya? Jia Atifa. Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Bram. Sekarang coba refresh classroom-nya. Di refresh classroom-nya. Di refresh classroom-nya. Ketuanya silakan buka LKPD. Ketua-ketuanya. Silakan sharing ke teman-temannya ya. Seperti biasa sharing ke teman-temannya. Yang paling atas. Tipe data. Tipe data berarti di forum. Ini. Ya. Yang paling atas tipe data ya. Bukan materi, ada 2 tuh kemarin lampirannya. Oke ya. Silakan baca LKPD-nya bagi yang sudah bisa akses. Yang sudah bisa akses silakan baca. Jika ada yang mau tanyakan silakan tanyakan. Oke ya, waktu kita nggak banyak. Jadi ini sekarang waktunya. Waktunya ini udah mau jam 2. Berarti saya kasih waktu setengah jam aja ya. Waktu 30 menit. Waktu 30 menit untuk menyelesaikan semua rangkaian LKPD. 30 menit waktunya Secara keseluruhan kamu hanya menjawab 4 soal ya. Hanya menjawab 4 soal. Perhatikan instruksi yang di LKPD. Apa tuh? Nomor berapa kamu tuliskan? Silakan tuliskan kode pemrograman untuk membuat aplikasi di bawah ini. Nah, selengkapnya pakai QR code. Kamu kan kalau gini paham nggak membuat apa? Nggak paham kan? Mana bisa pakai AI? Dah, ini kan. Kamu cek ini link video YouTube. Saya upload di YouTube soalnya. Buka game ya. Dari PW kalau
si. Aku nomor 2, silakan nama Kobas. Di situ namanya. Tolong suaranya ya. Anda nomor 1. Jangan tuh, Anda isi nomor 3, nomor 4. Bahasa Jawa jadi. Itu waktu senam. Bekas punya puasa. Ya, silakan kerjakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Lanjut, lanjut. Saya ngasih nilai pengerjaan kalian. Siapa nama bang? Apa? Hah? Septian. Lanjut, lanjut, lanjut. Nama kamu siapa? Fajar ya? Ini siapa namanya? Raffi ya? Ya. Nama lengkapmu siapa bang? Hah? Raffi Alfaridi. Oh, Raffi Alfaridi. Suara. Ini Revolin ya? Satu lagi, Adinda ya? Oke, selanjutnya ini siapa ini? Adinda, terus Agnia ya. Screenshot minta ajar ya sama abang tuh. Windows Shift S. Screenshot. Windows Control S Pak. Panjang koma. Nomor 1 dah. Nomor 2. 3. Mantap, kencang. Jadi setengah jam cukup lah ya untuk kalian selesai ya. Kode pemrograman. Itu berhasil Pak. Ini dia, berhasil ya? Nggak ada error sama sekali? Di sini Pak. Nggak ada error sama sekali nih? Yakin? Saya nampak errornya. Aduh, kalau ada kayak gini cara. Sini enggak ada Pak. Boleh. Oh. Kita tes sama buat error nggak? Ada ya? Enggak. Apa. Nih, coba tes. Ganti. Ganti ke Ini ya, dia betul. Ini bentuknya gini kan? Sorry. Oh, kita tengok lagi. Oke ya, waktunya sudah terlewat. Butuh waktu tambahan? Betul 30 menit. Mana sampai. Nanti kita kelamaan untuk pulang.
Nggak apa-apa kalau seandainya LKPD-nya belum selesai, nanti tetap dilanjut. Tapi saya mau kalian presentasi ya, LKPD-nya ya. Karena waktunya sudah juga lewat. Jadi saya mau presentasi, kita acak pakai wheel of name ya. Iya, yang kemarin itu Ya, kelompok, kelompok, kelompok. Satu lagi. Udah ya. Jadi saya harap hentikan kegiatan coding mengodingnya. Silahkan diserahkan. Biar kita sama-sama mengkoreksi punya temannya. Yuk, saya kasih waktu untuk serahkan. Sebelum kita sudah diserahkan. Baru satu orang yang menyerahkan. Sini kelihatan. Yang menyerahkan baru satu orang. Atas nama Jia. Yang lain. Oke, selanjutnya kita akan acak siapa yang presentasi pertama. Oke. Sebentar, saya buka dulu lembar penilaian kelompoknya. Oke, silakan. Lihat semuanya, saksi ya, bahwa saya tidak memilih yang itu aja. Saya menggunakan aplikasi yang random supaya adil. Kita juga menyaksikan. Oke ya. Tidak ada dusta di antara kita ya. Bapak ini asik aku aja Bun ya. Enggak lah. Oke ya, kita klik. Kelompok berapa? Kenapa sih susah? Oke. Kelompok 1. Selamat, dipersilahkan. Oke, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aska, Bram, perhatikan ke depan semuanya. Tidak ada lagi kegiatan coding ya. Karena kalau sudah diserahkan nggak bisa lagi di kotak-atik. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas LKPD. Nama saya Febri Dutta, sebagai ketuanya sendiri. Oke, kami akan menjelaskan tentang tugas LKPD. Definisi atau pemahaman tipe data dalam bahasa C. Dalam bahasa C, pemrograman C tipe data mengacu pada jenis yang nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Setiap variabel dalam bahasa C harus memiliki tipe data yang dideklarasikan sebelum penggunanya. Tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan, operasi yang dapat dilakukan pada nilai tersebut. Oke. Oke ya, kelompok 3. Kelompok 3 Bagas ya? Oke ya. Oke, silakan Bagas 3. Sebelum masuk ke intinya, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya selaku ketua kelompok Muhammad Bagas Pradana. Dan saya anggota pertama Andika Saputra. Kedua, Bang. Tipe data adalah data yang memiliki bahasa, tempat, dan karakteristik sesuai dengan interpretasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data berguna untuk mempresentasikan jenis dari suatu nilai yang
terdapat dalam program. Tipe data diklasifikasikan berdasarkan bagaimana Terdiri dari char, integrator, dan float. Char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau karakter. Integrator adalah tipe data untuk menyimpan angka bulat. Float adalah tipe data untuk menyimpan angka pecahan. Dan yang kedua, tipe data turunan. Berasal dari tipe data dasar yang dikelompokkan atau dimodifikasi. Terdiri dari array, structure, dan pointer. Array adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar yang sama. Structure adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar yang berbeda. Pointer adalah tipe data untuk mengakses alamat memori secara aplikasi. Dan yang ketiga, tipe data bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer. Biasanya disebut sebagai enum atau enumerated data type. Tipe data ini berisi data-data yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, tipe data void adalah tipe data khusus yang menyatakan tidak ada data. Biasanya digunakan untuk fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau argumen fungsi yang kosong. Oke. Ada yang mau dijelaskan? Ada. Tanya. Jelas tadi diisi bantunya. Aplikasi 2 ada ya? Aplikasi 2 ada. Oke. Boleh deh, silakan tutup. Biar kita evaluasi sedikit. sekian dari kami dari kelompok 4. Kami mengundurkan diri dulu. Oke, terima kasih atas tepuk tangan dulu. Kira-kira bagaimana pembelajaran kita mengenai materi tipe data? Apakah sangat sulit? Sedang paham. Medium. Kalau nggak sulit, kenapa nggak selesai? Waktunya Pak, orang tuanya Pak. Waktu. Oke, siap. Berarti waktunya kurang banyak ya? Oke, siap. Tetapi metode pembelajaran seperti ini, proyek itu membuat kamu lebih mandiri, betul? Betul. Kamu bisa cari sendiri, ekspor sendiri dengan fasilitas yang ada. Ada yang gunain laptop, ada yang gunain komputer, bahkan ada yang gunakan handphone, ya kan? Untuk AI-nya seperti itu. Nah, kira-kira kalian sadar nggak kekurangan dari kelompok masing-masing? Sadar ya? Ada yang kelupaan masukkan tugas, ada yang nge-screenshotnya kekecilan, dan sebagainya, seperti itu. Nah, sebenarnya juga yang kalian kerjakan ini sudah bagus. Ini alhamdulillah perbaikan dari pertemuan-pertemuan yang lalu juga. Semakin kalian melek akan teknologi gitu. Kalian bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk tujuan yang udah bisa kalian tuju, tetapi kalian belum ngerti apa maksudnya. Itu kenapa? Karena tinggal membaca saja sih. Mari kita bahas sedikit tentang LKPD. Nah, di sini di LKPD sambil saya di sini saya jelasin. Di LKPD ada namanya materi PDF. Ini saya tidak tahu apakah kalian akses atau tidak. Saya harap sih saya akses. Oke, selain itu juga saya ada kasih materi dengan video pembelajaran. Nah, setelah itu yang ini hanya hampir semua kelompok selesai. Mungkin hanya satu kelompok tadi yang hilaf, ya kan? Saya apresiasi, bagus. Nah, saya juga pengen kalian itu menyesuaikan teks yang ada di LKPD dengan hasil yang kalian cari di internet. Jangan ini Times New Roman, hasil yang copy kalian adalah Arial. Paham ya? Itu merapikan dalam penulisan. Seperti itu. Sumber referensi juga jangan lupa ditulis. Tadi sumber referensi itu kalau bisa satu link lengkap. Sehingga saya sebagai guru bisa cek referensi kamu tuh betul tidak. Seperti itu. Nah, ini mungkin situ kan nampak. Ini merupakan aplikasi menjumlahkan 2 bilangan. Menggunakan 3 variabel. Ya kan? Jadi kamu bisa jelasin gini, ini adalah aplikasi menjumlahkan 2 bilangan. Terlihat ada bilangan 1 dan bilangan 2. Dan hasil berguna untuk menampung penjumlahan yang terjadi dalam pemrograman. Kan enak jelasinnya. Nah, di sini juga aplikasi ini menggunakan satu tipe data untuk keseluruhan, yaitu tipe data integer. Di mana tipe data integer adalah tipe data yang hanya mengenali bilangan bulat. Ketika kamu memasukkan bilangan lain, misalnya 10,5, maka 10-nya disimpan, titik 5-nya dibuang. Kan enak seperti itu. Kita menjelaskan.
Ya. Yang kedua, ini merupakan aplikasi yang menggunakan 3 variabel dan ada variabel float. Kenapa variabel float? Karena supaya kita bisa memasukkan angka di luar dari bilangan bulat. Bisa jadi 10,5, 7,5 dan sebagainya. Nah, ini merupakan aplikasi untuk mencari luas persegi panjang. Seperti itu. Latihan 3. Apa ini? Aplikasi apa? Yang tahu? Aplikasi suhu, Pak, suhu. Ya tahu, saya suhu. Yang apa ya kisahnya? Manfaatnya apa gitu? Menghitung suhu. Salah. Mengkonversi. Pernah belajar SMP konversi suhu? Pernah. 100 derajat berapa Fahrenheit? 60. Kan? 100 derajat berapa? Selain Fahrenheit apa lagi? Apa namanya? Fahrenheit. Satu lagi namanya, lupa saya namanya. Bukan, satu lagi. Fahrenheit, Celsius, satu lagi. Nama orangnya. Mungkin itu koreksi untuk kalian. Nah, terakhir ini buat aplikasi. Tadi mungkin cuma satu orang ya yang bisa ya, satu kelompok yang bisa buat aplikasi. Ini aplikasi ini merupakan aplikasi inputan, di mana namanya diinput, umurnya diinput, tingginya diinput. Di video yang di bawah, yang link bahkan di Classroom yang saya udah kasih juga bagaimana simulasi aplikasi ini berjalan. Dah. Jika udah selesai diinput, maka langsung dimunculkan informasi siswa yang dimasukkan. Siswa bernama ini sesuai dengan yang diinput. Dengan umur ini juga sesuai dengan diinput dan tinggi juga sesuai dengan diinput. Seperti itu. Ya. Nama aplikasi apa, Pak? Terserah sih. Bisa jadi aplikasi input data, sederhana dan sebagainya. Oke? Tapi walau banyak kekurangan, nggak apa-apa. Tapi saya bangga kalian sudah bisa menggunakan tools-tools yang ada untuk menyelesaikan persoalan. Tinggal sekarang bagaimana cara kamu untuk memahaminya. Oke? Silakan tepuk tangan untuk diri kamu sendiri yang telah mencapai sampai saat ini. Saya harap kalian tuliskan hal apa yang kalian pelajari hari ini. Oke? Habis itu nanti di baris bawah buat tanggalnya di Classroom, di forum. Gampang ya, kayak buat status. Kayak buat status di forum, buka Classroom, buka forum, tuliskan hari ini apa yang kamu dapat, ya kan? Enggak mesti batas lah, kamu tulis aja lah, nggak apa. Oke, habis itu diposting ya. Nanti saling komentari ya, gitu saja ya. Tapi menggunakan bahasa yang bagus ya. Oke. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan? Nah, saya juga akan berikan link Google Form untuk menguji pemahaman kalian secara teori tentang materi tipe data. Oke, nanti sepulangnya akan saya kirim melalui grup Classroom ataupun WhatsApp. Selain itu, mungkin karena kita sudah selesai, sekali lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa bersama. Kita selesai. Sebelum kita pulang, oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk penutup, SMK? Bisa. SMK? Ya. Putra Anda? Ya. Oke, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.